Salam anak-anak, kita bertemu kembali bersama-sama di hari Sabat ini. Anak-anak, sudah mandi belum? Pasti sudah mandi ya, karena ibu tahu bahwa anak-anak hari ini hatinya pasti bersuka cita. Di hari Sabat ini kita mau memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengelu-elukannya supaya Tuhan Yesus suka dan semakin sayang kepada kita. Baik anak-anak, yuk kita mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk ke dalam pujian, kita akan lebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak yang baik. Hari ini Tuhan kami sangat bersyukur karena kasih kemurahan-Mu. Kami sungguh merasakan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Hari yang indah bertemu kembali Tuhan bersama Engkau pada hari ini. Kami mau Tuhan hari ini kami memuji dan membesarkan nama Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, dan juga kami mau Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Semangat anak-anak! Yuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan dengan sukacita. Shalom teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan Natalika. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Masih semangat teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Segala raja
teman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Aduh, Bu Duma sudah berkeringat rasanya. Ya, memuji-puji nama Tuhan. Anak-anak yakin gak kalau Tuhan kita di surga tersenyum melihat kita? Ya, pasti dong, karena Tuhan suka sekali ketika namanya diagungkan. Nah, baik anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita berdoa lagi. Lipat tangannya, pejamkan mata, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami di dalam memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa pujian yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mengucap syukur ya Allahku, mengucap syukur ya Tuhanku. Engkau urapi Tuhan Ibu guru sekolah minggu kami, Engkau urapi Tuhan kami semua, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang ini Bu Duma mau tanya nih sama anak-anak. Ada nggak di antara anak-anak yang pernah mengalami sakit flu, batuk, misalnya pilek gitu ya? Nah, tampaknya penyakit itu sepele ya, sehingga anak-anak alah dengan obat sudah sembuh. Atau mungkin alah pergi ke dokter, nanti kan dikasih obat sama dokter. Begitu ya. Nah, ada satu hal ya yang sebetulnya anak-anak bisa dapatkan, yaitu penyembuhan ilahi. Itu adalah hak istimewa untuk semua orang yang percaya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, dengan iman, ya, berdoa. Begitu anak-anak. Ya. Nah, kalau anak-anak perlu tanya, sebetulnya penyakit itu datangnya dari mana sih? Begitu ya. Kapan penyakit itu mulai ada? Begitu anak-anak ya. Nah, ketika anak-anak pada waktu zaman Adam dan Hawa, ya, karena dosa Adam dan Hawa, maka penyakit itu pun secara bersama-sama itu muncul anak-anak. Ya, jadi karena dosa dari Adam dan Hawa, maka penyakit itu pun datang. Ya. Terus anak-anak,
Kalau sudah merasakan yang seperti itu, ya, apa yang harus dilakukan? Pada zaman-zaman Alkitab kuno yang dulu itu loh, ya, apa yang harus dilakukan ketika ada terjadi sakit penyakit, ya? Nah, itu sebetulnya ada pada iman anak-anak. Iman yang bagaimana? Ada 4 hal, ya, yang harus dipegang oleh tiap-tiap manusia pada waktu itu, ya. Pertama adalah mendengarkan suara Tuhan, ya. Kemudian melakukan sesuatu hal-hal yang benar di mata Tuhan, ya. Lalu memperhatikan perintahnya, ya, tidak sembrono. Lalu mematuhi segala ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tentukan, ya. Itu yang harus kita jalankan. Nah, setelah itu anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ya, itulah yang utama yang harus kita lakukan, ya. Anak-anak tahu bahwa Yesus datang ke dunia itu adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan sakit penyakit. Di masa-masa Yesus ada di dunia, kegiatan sehari-hari Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya. Nah, itu adalah kegiatan Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia, ya. Contohnya seperti yang ada pada video ini. Mari kita simak anak-anak. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Baiklah anak-anak, setelah anak-anak tadi menyimak video yang anak-anak saksikan tadi, ya,
di situ anak-anak bisa menyaksikan ya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Ya, orang itu punya iman, ya, sehingga dia bisa sembuh. Imannya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Ya, jadi imannya kepada Tuhan bahwa dia dapat disembuhkan oleh Tuhan, maka orang itu sembuh. Dan masih ada lagi anak-anak, seperti ada pegawai kerajaan di mana anaknya sakit. Ya, ketika anaknya sakit, pegawai kerajaan itu pergi, ya, mencari Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemanapun, dimanapun saat itu ada Tuhan Yesus, dia akan berusaha untuk menghampirinya. Dan puji Tuhan saat itu pegawai istana itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan disitu disampaikan, ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu dengan iman orang itu, ya, akhirnya anak pegawai itu dipulihkan, disembuhkan. Ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat bahwa iman orang ini ada pada Tuhan Yesus sehingga dia dipulihkan, anaknya dipulihkan. Dan ketika pegawai istana ini kembali ke rumahnya, alangkah terkejutnya dia melihat bahwa putranya itu sudah sembuh. Ya. Nah, anak-anak bisa mencermati di sini. Ya. Ada yang sembuh langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus, ada lagi yang sembuh, ya, lewat anak-anak jarak jauh. Ya, lewat siapa itu? Ya, lewat orang tua, lewat Bapak Pendeta. Bagaimana caranya? Dengan doa. Ya, dengan doa anak-anak. Karena apa anak-anak? Ya, penatua atau hamba Tuhan, ya, itu sangat dekat kepada Allah Bapa. Ya, lewat doa-doanya lah, ya, dengan iman yang dimiliki oleh penatua atau hamba Tuhan ini, maka orang yang didoakan itu sembuh. Ya, untuk zaman sekarang ini anak-anak, jelas kita kan tidak bisa menghampiri langsung, ya, bertemu langsung seperti orang yang dari istana kerajaan itu langsung bertemu mencari Tuhan, langsung ketemu, kemudian dengan imannya akhirnya anaknya sembuh. Tapi untuk sekarang, ya, apakah sekarang ini Yesus masih menyembuhkan orang? Jelas, ya, masih menyembuhkan orang. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berjuang untuk anak-anak menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat Tuhan Yesus disalib, ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, darah yang tercurah, ya, kemudian tubuh Yesus yang terkoyak-koyak, itulah yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh merasakan sakitnya, sehingga ketika hambanya, anak-anak Yesus yang percaya kepadanya memohon kesembuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah pernah jadi manusia dan merasakan bagaimana menjadi orang sakit anak-anak. Ya, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya, disitulah Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan ketika kita sakit pun Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ya, nah, puji Tuhan anak-anak, ya, kita bersyukur, ya, pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar kepada kita. Baik anak-anak, satu hal yang harus anak-anak yakini, ya, doa yang lahir dari iman, ya, itu akan menyelamatkan orang sakit, ya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Anak-anak bisa melihat di Yakobus 5 ayat 15. Ya, di situ dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Luar biasa, ya, Tuhan kita, ya, sungguh baik Tuhan kita. Nah, itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Ibu berharap
dengan mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan video yang ada, anak-anak semakin kuat imannya. Sehingga suatu saat anak-anak sakit, anak-anak yakin dan percaya bahwa kesembuhan itu masih ada. Sekarang dan selamanya. Begitu anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak sakit, tidak ke dokter dulu. Tidak menunggu tidak minum obat langsung, tetapi berdoa dan meminta kepada Tuhan. Itu yang utama. Dengan iman yang anak-anak punya, maka akan ada pemulihan. Baik anak-anak, sampai di sini firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kemudian tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau telah menyertai kami, menuntun kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Engkau berkati Ibu, guru sekolah minggu kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kemudian Engkau berkati juga Tuhan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pada saat ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, jaga kesehatan dan salam.